Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini, setelah sebelumnya kita membahas mengenai remote server, contoh-contoh aplikasinya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa aplikasi dari remote server tersebut. Di sini yang pertama ada Telnet. Apa sih itu Telnet? Telnet itu merupakan Telecommunication Network Protocol yang bekerja pada OSI 7 layer yang merupakan salah satu jenis remote server generasi pertama atau awal. Fungsi utama dari Telnet adalah melakukan remote access ke komputer server menggunakan perintah-perintah berbasis teks selama terkoneksi dalam jaringan. Untuk menjalankan fungsi dari Telnet ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, aplikasi Telnet harus terinstall di sisi server. Yang kedua, harus terinstall di sisi klien. Selanjutnya, untuk autentifikasi login dari remote access dengan Telnet ini biasanya tidak ada enkripsi sehingga sangat rawan hacking. Nah, di sini ada Telnet. Telnet ini merupakan aplikasi remote server generasi awal atau pertama. Nah, di Telnet ini syarat penggunanya itu di server harus terinstall Telnet dan juga di klien harus terinstall Telnet. Akan tetapi ketika ingin terkoneksi, di situ itu tidak ada proses autentifikasi atau istilahnya tidak ada pengecekan kembali apakah yang terkoneksi itu benar-benar komputer klien, misalkan komputer klien milik kita atau orang lain seperti itu. Karena tadi tidak ada autentifikasi login. Adapun perintah-perintahnya itu berbasis teks untuk Telnet ini. Selanjutnya ada SSH server. SSH atau Secure Shell adalah salah satu jenis aplikasi yang berfungsi sebagai protokol remote access mesin server. SSH merupakan pengembangan dari Telnet yang sebelumnya dianggap tidak aman karena tidak adanya proses enkripsi. Berbeda dengan Telnet, koneksi yang terjadi SSH dienkripsi menggunakan beberapa teknologi seperti enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan hashing. Ketiganya merupakan teknik kriptografi yang menjamin koneksi yang terenkripsi. Itulah mengapa dinamakan SSH yang berasal dari kata Secure Shell Connection atau koneksi shell yang aman. Nah, di sini SSH server ini merupakan pengembangan dari Telnet. Yang tadi kan kalau Telnet tidak ada autentifikasi login sehingga dikira tidak aman. Nah, kalau di SSH server ini sudah ada proses enkripsi dengan 3 jenis kriptografi, yaitu enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan hashing. Nah, di sini ada istilah kriptografi. Apa sih itu kriptografi? Kriptografi itu seperti misalkan gini. Biasanya kriptografi itu kalau secara manualnya dari dulu itu sudah digunakan. Contoh, ketika seorang raja dulu berpesan dengan raja lain, itu pasti si isi dalam teksnya itu tidak, misalkan isi teksnya itu misalkan seperti ini. Saya menginginkan upeti. Nah, ditulis di kertasnya itu untuk dikirimkan ke raja lain itu, dia tidak tulis dengan saya menginginkan upeti, tapi dienkripsi, misalkan dilangkahi, misalkan kodenya itu dilangkahi 3 huruf, misalkan yang harusnya tadinya S misalkan jadi V kayak gitu. Sehingga kalau misalkan nanti raja lain yang akan baca itu, pas dibacanya itu pasti akan dikurangi 3 huruf, misalkan ditulisnya di kertasnya V, oh berarti itu seharusnya itu teh huruf S seperti itu. Jadi
ketika si surat misalkan ketika diantarkan, surat diantarkan, terus tiba-tiba di tengah jalan ada yang nyuri surat tersebut, si orang tersebut itu tidak tahu cara membacanya karena kan, tidak mengetahui bahwa surat tersebut sudah dienkripsi oleh raja yang pengirimnya, seperti itu. Nah, perhatikan di gambar. Nah, mungkin kalau untuk di komputer gambarannya seperti ini. Jadi, di SSH server ini ada klien dan server. Nah, jadi ketika misalkan klien ingin mengakses ke server, nah dia itu memerlukan kunci dan server juga pasti ada gemboknya terkunci, sehingga kalau misalkan salah satu tidak ada, maka si klien dan juga server ini tidak bisa terhubung. Si kliennya gak punya kuncinya, gak punya passwordnya, si servernya tidak menyediakan POM passwordnya, seperti itu. Ketika transfer data pun sama. Jadi si klien mengunci data tersebut ketika dikirimkan, dienkripsi. Nah, nanti di server dideskripsikan, seperti itu. Jadi seperti ini polanya. Untuk request dan transfer data tetap klien harus mempunyai kunci, dan server juga menyediakan perlindungan, seperti itu, sehingga apabila kuncinya pas dengan gembok milik si server, maka si klien dapat terhubung dengan server, dapat request akses, dapat transfer data, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya dari server ke klien. Selanjutnya ada PAM atau Pluggable Authentication Module. Di sini PAM itu sebenarnya adalah susunan kode program tertentu yang menerapkan teknik primitif dalam rangka membuat mekanisme fitur autentifikasi dalam pengaksesan menggunakan metode LDAP, Radius, atau Unix password. Pluggable Authentication Module adalah suatu library yang terdapat di dalam Linux yang membuat seorang administrator mampu menambahkan authentication method baru dengan menginstal modul-modul yang ada di dalam library PAM tersebut. Selain menambahkan, seorang sistem administrator juga bisa mengedit authentication policy yang sudah ada dengan mengubah konfigurasi filenya. Di sini terdapat 4 jenis authentication primitives, yaitu authentication, akun manajemen, session management, dan password. Nah, di sini mungkin untuk PAM ini merupakan add-ons dari SSH tadi. Jadi SSH dan PAM ini bisa digabungkan, sehingga tadi ketika kan kalau di SSH itu si klien dan juga server itu harus selalu terdapat autentifikasi ketika saling akses. Nah, di sini ketika ditambah dengan PAM, maka autentifikasinya itu bisa diedit oleh kita. Misalkan yang pertama ada autentifikasi, yaitu misalkan tadi ini siapa sih yang terhubung. Nah, bisa disetting di PAM bagian authentication. Yang kedua ada akun manajemen. Nah, di sini akun manajemen ini sih kita misalkan sebagai admin bisa menambahkan siapa saja sih yang bisa terhubung ke server ini, seperti itu, akun mana saja yang dapat terhubung sebagai apa. Misalkan ada akun 1 untuk loginnya itu sebagai admin, akun 2 sebagai editor, dan lain-lain, sehingga nantinya itu akan beda hak aksesnya. Kalau admin kan berarti bisa mengakses secara full server tersebut. Tapi kalau editor kan tidak bisa mengakses secara full, seperti itu. Jadi ada akun manajemennya. Yang ketiga ada session management. Apa sih session management? Jadi session management itu misalkan untuk pengeditan bagian ini hanya bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, lewat dari situ tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi misalkan seorang editor ketika ingin mengedit bagian ini hanya dibuka dari jam 6 malam sampai jam 10 malam, seperti itu. Selanjutnya ada password. Nah, di sini setiap akun itu memiliki password tersendiri untuk proses autentifikasi ke server. Jadi mungkin untuk PAM ini merupakan istilahnya itu
tambahan lah, aplikasi tambahan. Jadi bisa digabungkan misalkan tadi dengan SSH gabungkan dengan PAM sehingga keamanannya itu menjadi lebih aman lagi dan juga si administrator itu dapat melakukan ya ini keempat ini, autentifikasi, akun manajemen, session manajemen, dan pemberian password untuk akun-akun lainnya yang ingin terkoneksi ke server. Selanjutnya ada sertifikat authority dan SSL. Nah, di sini apa sih itu CA atau sertifikat authority? Itu adalah sebuah institusi atau perusahaan atau lembaga yang mengeluarkan dan melakukan verifikasi terhadap digital sertifikat. Digital sertifikat adalah sebuah sertifikat untuk memastikan kepemilikan sebuah identitas digital. Dalam hal ini public key. Jadi CA sebenarnya adalah sebuah institusi yang memastikan keaslian sebuah identitas digital. Nah, di sini kalau dalam dunia nyata untuk memastikan identitas seseorang itu kan digunakannya KTP. Misalnya kita mau buat rekening di bank, pasti kita akan ditanya KTP untuk mengetahui identitas kita. Yaitu KTP-nya itu harus KTP apa sih? KTP yang dikeluarkan oleh instansi yang berkaitan. Kalau KTP kan dikeluarkannya oleh Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, dinas ini juga yang melakukan verifikasi saat pembuatan KTP seperti itu. Nah, untuk pada dunia digital, untuk memastikan identitas itu dikenal dengan teknologi digital signature atau tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini bentuknya bukanlah tanda tangan kita kemudian di-scan dan disimpan dalam bentuk digital. Digital signature ini merupakan sebuah kode unik yang digenerate dengan teknologi kriptografi. Digital signature ini dikeluarkan dan diverifikasi oleh sertifikat authority. Nah, jadi misalkan seperti ini, ketika kita menyewa server itu misalkan terus kita buat website dari server tersebut. Nah, ketika belum diverifikasi oleh salah satu institusi sertifikat authority, ketika misalkan orang lain ingin akses website kita, maka dia tidak akan bisa akses karena keamanan dari website kita itu ditangguhkan. Karena ya tadi tidak ada institusi yang menjamin bahwa website tersebut kepemilikannya sah oleh orang ini lalu aman isinya seperti itu. Selanjutnya ada Remote Desktop Protocol atau dikenal dengan RDP. RDP adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan yang lain secara remote. Artinya protokol ini memungkinkan Anda untuk mengakses komputer lain dan bertransfer data dari jarak jauh. RDP adalah fitur yang dimiliki oleh sistem operasi berbasis Windows yang bisa ditemukan pada seri Windows XP, Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, dan Windows versi terbaru yang berguna untuk melakukan komputer jarak jauh secara online. Remote komputer jarak jauh secara online, protokol yang digunakan untuk RDP ini menggunakan TCP port 3389. Nah, di sini contoh mudahnya RDP itu yaitu ketika Anda sedang membuka komputer di Jogja, kemudian membuka aplikasi Remote Desktop Connection pada Windows untuk mengakses komputer server RDP yang berada di Singapura secara online. Saat terhubung, Anda bisa melakukan kegiatan apa saja dengan komputer RDP tersebut bahkan 24 jam online terus. Namun penggunaannya tidak terbatas antara perangkat komputer pribadi saja. Protokol ini juga dapat digunakan agar PC Anda dapat terhubung dengan koneksi desktop virtual dan server RDP itu sendiri. Nah, selanjutnya ada Network Time Protocol. NTP atau Network Time Protocol ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk pensinkronan waktu di dalam sebuah jaringan. Bisa pada jaringan LAN maupun jaringan internet dan untuk sinkronisasi jam-jam sistem komputer di atas paket switching variable latency jaringan data. Proses sinkronisasi ini dilakukan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi
TCP/IP, sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai proses komunikasi data yang hanya melakukan pertukaran paket-paket data saja. Nah, di sini NTP ini yaitu yang mengatur mengenai waktu. Nah, misalkan seperti ini, terkadang kita juga mengalaminya. Ketika ingin akses internet, terus tiba-tiba kok tidak bisa, di situ ada keterangan bahwa waktunya tidak benar atau salah. Nah, jadi ketika terkoneksi ke internet itu, kita itu secara tidak langsung juga terhubung juga ke network time system server. Sehingga apabila waktu yang kita gunakan salah, ya kita tidak bisa terhubung ke internet seperti itu. Kita harus sesuaikan dulu waktunya. Bisa di situ biasanya disediakan sesuaikan dengan waktu waktu Google, misalkan diklik otomatis sesuai jamnya, sesuai jam Google seperti itu. Atau kita bisa edit manual sendiri untuk jamnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Untuk soalnya jangan lupa diisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.